Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 6 dengan nama anggota kelompok saya sendiri Aristia Miranda dengan nomor induk mahasiswa 200505039. Halo, perkenalkan nama saya Tania Hafifah Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 20050720095 dari kelas BK 4G Program Studi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang modal kerja. Jadi, pada materi modal kerja ini ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari modal kerja itu? Yang kedua, bagaimana konsep-konsep modal kerja? Dan yang terakhir ada apa saja jenis-jenis modal kerja. Langsung saja kita akan memasuki topik yang pertama yaitu apa sih pengertian dari modal kerja itu? Jadi, modal kerja itu adalah modal yang digunakan untuk melanjutkan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep modal kerja. Jadi, dalam konsep modal kerja itu terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama yaitu adalah konsep kualitatif, yang kedua konsep kuantitatif, dan yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep yang pertama adalah konsep kuantitatif. Jadi, konsep kuantitatif ini konsep yang menitik beratkan kepada kuantum atau jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Kedua ada konsep kualitatif. Jadi konsep kualitatif adalah konsep yang menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya atau utang jangka pendek, dan menunjukkan pula margin of protection atau tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva lancarnya. Ketiga yaitu ada konsep fungsional. Jadi konsep fungsional ini konsep yang menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Tetapi, tidak semua dana yang digunakan untuk menghasilkan laba periode saat ini atau current income. Ada sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis modal kerja. Jadi, modal kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu modal kerja permanen atau permanent working capital. Di mana modal kerja permanen atau permanent working capital yaitu adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Permanent working capital ini dapat dibedakan dalam yang pertama, itu ada modal kerja primer atau primary working capital, di mana pengertiannya adalah jumlah modal dalam kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua itu ada modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. Kemudian, jenis modal kerja yang kedua adalah modal kerja variabel atau variable working capital. Untuk pengertiannya sendiri, variable working capital adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Dan modal kerja ini dibedakan antara yang pertama adalah modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Kemudian yang kedua ada modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur.
Dan yang ketiga itu ada modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang diketahui sebelumnya. Misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, dan perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Nah, itulah materi yang bisa kami presentasikan tentang modal kerja dan jenis-jenisnya. Kami berharap teman-teman sekalian dapat menambah ilmu dari video yang sudah kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.